Baru kemarin optimis, hari ini udah dikecewain. Welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Sebelum gue mulai, gue pengen ngajakin kalian semua untuk terus bersabar di sisa minggu ini. Bakal banyak banget banter yang terjadi ke fans Chelsea ya, akibat kekalahan melawan Arsenal di Emirates di semifinal Carabao Cup leg kedua kemarin ya. Keep your heads up dan tetap support Chelsea apapun yang terjadi. Kalah menang itu adalah part of the game dan ini adalah ujian juga buat kita semua ya. Dan seperti biasa di video kali ini gue akan merating 6 hal yang paling krusial terjadi di semifinal leg kedua di Carabao Cup antara Arsenal melawan Chelsea. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung ke channel ini. Ada True Blue dari Papua, True Blue dari Denpasar, Bali, dan True Blue dari Belanda. Wow, jauh juga ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung ke channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Kalian adalah alasan gue untuk terus membuat dan berkarya seperti konten ini. Dan terima kasih dari gue, respect ya, dan sehat selalu. Dan untuk kalian semua yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan kasih hype ke video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Dan perlu digarisbawahi, buat gue, pertandingan di Carabao Cup ini bukan cuma soal Piala Ciki. Pertandingan melawan Arsenal ini merupakan sejarah yang harus bisa dimenangkan oleh Chelsea setelah terakhir ini Chelsea menang melawan Arsenal di 4 tahun yang lalu ya, atau 5 tahun yang lalu di musim 2021-22. Chelsea berhasil menang 0-2 di Emirates Stadium pada saat itu setelah di awal musim mendatangkan Romelu Lukaku dan menciptakan gol di pertandingan tersebut, dan gol kedua diciptakan oleh Reece James di Emirates Stadium. Setelah saat itu kita nggak pernah lagi menang melawan Arsenal, kurang lebih sudah 9 pertandingan Chelsea selalu gagal untuk menang melawan Arsenal. Either itu berhasil menahan imbang atau Chelsea kalah seperti pertandingan tadi malam. Melawan Arsenal tentu adalah match yang sangat spesial buat gue pribadi sebagai seorang True Blue karena persaingan antara Arsenal ya, heated situation yang selalu terjadi. Perebutan tahta di London ini selalu menciptakan apa ya, seperti adrenalin yang mengalir di dalam diri gue, dan gue selalu sangat membenci kekalahan dari Arsenal. That's why menurut gue pertandingan melawan Arsenal ini adalah momen-momen yang sangat personal buat gue pribadi ya. Dan kekalahan ini lagi-lagi membuat Chelsea membuktikan bahwa memang Arsenal jauh lebih baik daripada Chelsea. Kita semua harus terima itu, dan ini harusnya menjadi pelajaran paling penting ya, catatan yang harus ditulis Liam Rosenior di buku catatan putihnya. Walaupun Carabao Cup ini sudah dilemparkan statement dari Bluco, tidak terlalu penting dan tidak memiliki hubungan apapun terhadap karir atau pencapaian Liam Rosenior di musim ini, tapi gue pribadi bisa menilai apa yang dilakukan oleh Liam Rosenior dan apa yang ingin dia capai di kompetisi Carabao Cup ini ya. Sebagai seorang fans, tentu seluruh kompetisi ini adalah hal penting buat gue. Dan memenangkan kompetisi tersebut itu jauh lebih penting daripada memaintain squad dan menaikkan nilai jual para pemain. Secara organisasi, lagi-lagi menurut gue Chelsea kehilangan jati diri. Melawan Arsenal, Chelsea di era Bluco ini kelihatannya tidak mengerti apa roots yang terjadi di sepak bola, terutama di kota London ya. Persaingan antara Arsenal dan Chelsea ini seakan-akan tidak penting untuk Bluco dan Clarlick. Jadi semua keputusan yang mereka buat ya, ini demi melindungi squad, demi melindungi bisnis mereka, dan demi menaikkan value para pemain. Melawan Arsenal menggunakan hampir separuh pemain bertahan di line up, ini juga menjadi pertanyaan besar buat gue. Tidak dimainkannya Reece James di pertandingan ini juga menyisakan pertanyaan besar juga buat kita semua. Di pertandingan semifinal leg kedua di mana Chelsea tertinggal 1 gol ya, ini tidak memainkan kapten, seorang pemain yang sudah sangat fasih melawan Arsenal dan juga menjadi momok buat Arsenal, diistirahatkan hanya karena alasan fitness ya, bukan karena cedera, bukan karena apapun. Dan ini tentu sangat mengecewakan buat gue ya, apa yang dilakukan oleh Bluco terhadap Chelsea di pertandingan ini. Menurut gue sangat tidak mencerminkan keinginan mereka untuk memenangkan kompetisi ini, atau bahkan sesimpel menang melawan Arsenal. Kritik gue pada setup game ini, di awal-awal permainan tertinggal 1 gol tapi memainkan pemain bertahan tanpa minimnya pemain kreatif di starting 11 Chelsea, ini juga membuat gue mempertanyakan keputusan Liam Rosenior ya.
Mungkin minimnya pengalaman dan jam terbang Liam Rossonier di kompetisi berbasis 2 leg seperti ini juga menjadi faktor utama ya. Liam Rossonier kelihatannya sangat hati-hati dalam melakukan approach pertandingan ini. Tapi gue pribadi menilai memainkan pemain bertahan di starting 11 leg kedua ini adalah keputusan yang cukup merugikan buat Chelsea ya. Karena harusnya Chelsea punya momentum di pertandingan ini untuk mencuri 1 gol di 90 menit ini. Starting 11 yang dimainkan oleh Liam Rossonier. Kalau kita lihat di grafik berikut ini ya. Ada Robert Sanchez di goalkeeper. 3 pemain bertahan. Jorel Hato, Trevoh Chalobah, dan Wesley Fofana. Ini menjadi tulang punggung pertahanan Chelsea di leg kedua semifinal Carabao Cup ini ya. Dimainkannya 5 pemain tengah. Ada Marco Correa, Enzo Fernandez, Andres Santos, Moses Caicedo, dan Malo Gusto. Ini clear hanya Enzo Fernandez satu-satunya pemain yang tipikal menyerang dan juga memiliki kreativitas. Selain dari itu, yang digunakan oleh Liam Rossonier di starting 11 ini lebih fokus untuk mempertahankan lini tengah dan juga pertahanan. Dan ini yang mendrag down serangan Chelsea di babak pertama ya, hanya menciptakan 3 shoot sepanjang babak pertama. Ini membuat gue bertanya-tanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Liam Rossonier. Gue masih berpikir positif ya, husnuzon di babak pertama. Mungkin Liam Rossonier pengen memberikan kejutan di babak kedua setelah 45 menit dan menumbuhkan rasa kepercayaan diri para pemain untuk grip the game gitu ya, untuk memenangkan mentality di pertandingan ini di awal-awal babak pertama. Tapi yang terjadi di babak kedua, tidak digantinya Liam Delap ya, yang bermain dengan menurut gue sangat useless di pertandingan ini, tidak memiliki impact apapun baik secara serangan maupun defense. Ini menjadi pertanyaan besar buat gue ya. Dimasukkannya para pemain kreatif seperti Palmer dan Estevao di menit-menit ke 55 ini juga membuat kohesi pertandingan agak sedikit berubah. Harusnya dari babak kedua ini Liam Rossonier sudah mengubah taktiknya secara drastis. Dan akhirnya permainan ini menjadi milik Arsenal setelah Chelsea baru menunjukkan urgensi untuk menang itu di akhir-akhir babak kedua ya. Arsenal bisa mencuri kesempatan untuk melakukan counter attack dan lagi-lagi orang itu membuat gol ke gawang Chelsea ya di menit-menit 90 plus 7 Kai Havertz akhirnya menciptakan gol pertama di pertandingan ini ya. Kalah back to back melawan Arsenal ini menjadi hal yang sangat berat buat gue di musim ini ya. Setelah di pertandingan pertama melawan Arsenal di musim ini, Chelsea berhasil menahan imbang Arsenal dengan 10 pemain. Tapi di Carabao Cup di leg pertama Chelsea kalah 2-3 dan di leg kedua ini Chelsea kembali kalah 1-0. Dan ini akan menjadi catatan penting buat Liam Rossonier di event-event berikutnya saat melawan Arsenal. Gue pengen Liam Rossonier lebih memiliki taring dan menunjukkan urgensi dia untuk memenangkan pertandingan terutama melawan Arsenal ya. Dan buat full time verdict di match ini ya, gue akan mulai dengan memberi box merah buat setup game. Ini adalah game plan yang sangat prematur menurut gue dimainkan oleh Liam Rossonier sejak babak pertama. Gue lebih berharap Liam Rossonier mencoba untuk memenangkan pertandingan ini ya, memasang pemain-pemain terbaiknya di babak pertama dan mengubah situasi atau skema formasi ini di babak kedua atau setelah Chelsea unggul 1-0 ya, memainkan 5 pemain tengah dan 3 back. Ini sebenarnya works well juga di babak pertama, tapi tidak cukup untuk memberi firepower buat lini serang Chelsea dan mengancam lini pertahanannya Arsenal ya. Dan pertanyaan terbesar gue di setup game Liam Rossonier di pertandingan kali ini, kenapa Reece James itu tidak dimainkan? Di match sepenting ini, di semifinal leg kedua di mana Chelsea harus memenangkan pertandingan ini, kenapa Liam Rossonier itu begitu pasrah dengan medical recommendation yang dikeluarkan oleh Clear Lake dan medical staff-nya ya. Ini juga harus menjadi satu catatan penting juga buat Liam Rossonier bahwa mungkin di momen-momen krusial ya ada saatnya dia untuk bisa melawan apa yang direkomendasikan oleh manajemen ya. Dan itu mungkin yang juga menjadi catatan dari Enzo Maresca di pertandingan kemarin ya. Dan buktinya Chelsea tidak mampu memenangkan pertandingan ini mau apapun alasannya. Ada narasi yang bilang bahwa memainkan Reece James ini jauh lebih penting untuk menjaga stability, fitness match dan lain-lain sepanjang pertandingan daripada mengorbankan apa yang kita inginkan hanya Carabao Cup dan lain-lain. Melawan Arsenal menurut gue apapun alasannya Chelsea harus bisa mengeluarkan the best starting 11 yang dimiliki pada saat ini ya. Walaupun menurut gue perubahan taktik dari Liam Rossonier ini tetap harus diapresiasi ya. Memainkan permainan yang menurut gue ini akan menjadi cerminan formasi yang akan digunakan oleh Liam Rossonier di pertandingan musim-musim berikutnya dengan skema 3 back, 5 pemain tengah dan 2 penyerang.
ini meminimalisir permainan wing play yang memang mandek di kubu Chelsea di musim ini ya. Dan formasi ini menurut gue juga cukup bekerja dengan baik di babak pertama ya, seperti yang gue bilang sebelumnya. Membuat Arsenal cukup kebingungan, memaksa Arsenal memainkan bola-bola panjang di mana itu adalah permainan atau skema yang tidak fasih dimainkan oleh para pemain Arsenal ya. Eh, Perubahan taktik ini bisa membuat Arsenal sedikit direm di babak pertama dan kita cukup bisa mencuri momentum di babak kedua. Tapi sayangnya terlambatnya memasukkan para pemain kreatif menyerang ini membuat firepower Chelsea dan spark di pertandingan ini ya terus tergerus ya. Harusnya dari babak pertama Chelsea punya inisiatif menyerang, memainkan at least satu pemain yang lebih kreatif untuk menemani Enzo Fernandez di pertandingan kali ini ya. Ya, tapi itulah ya apa yang terjadi di babak pertama. Kita hanya bisa membuat 3 shoot on goal di babak pertama. Itu benar-benar jomplang dengan apa yang ditunjukkan Chelsea di babak kedua dengan mencatatkan 11 shoot ya. Ini juga faktor yang diakibatkan oleh telatnya pergantian pemain, gagalnya menaikkan probabilitas gol di leg kedua ini ya, membuat Chelsea akhirnya kehilangan urgensi dan juga daya kreatif untuk menginisiasi atau momentum serangan yang terjadi ya. Dan menurut gue pribadi, gue lebih pilih kalah dengan formasi menyerang ya. Kalah dalam usaha untuk memenangkan pertandingan ini dibandingkan kalah di menit-menit akhir tapi dengan permainan bertahan seperti yang ditunjukkan di match leg kedua ini ya. Dan itu akan menjadi catatan penting sekali lagi buat Liam Rosenior ditulis di buku putih yang sering dia bawa di setiap pertandingan. Berikutnya box merah buat wasit referee ya. Dua kesalahan fatal wasit di awal-awal pertandingan ini membuat pembeda di pertandingan kali ini ya. Ada 2 kartu kuning yang tidak dikeluarkan oleh wasit di awal-awal babak pertama. Yang pertama ke Timber ya pada saat dia menarik Marco Correa di menit-menit awal babak pertama. Dan yang kedua adalah Saliba yang juga pada saat melawan Joe Pedro ya. Itu juga menurut gue menjadi catatan penting dari kinerja wasit di pertandingan kali ini. Dan terlalu soft terhadap pemain Arsenal. Pelanggaran-pelanggaran yang diberikan kepada para pemain Arsenal ini tidak berimbang dengan apa yang terjadi dengan pemain Chelsea ya. Beberapa kali pemain Chelsea sempat terjatuh, tackle keras, ditarik dan itu dibiarkan saja berlalu oleh wasit yang memimpin pertandingan ini ya. Dan ini juga membuat satu perbedaan dari cara Chelsea mengembangkan permainan akhirnya ya. Karena terlalu banyak pelanggaran yang diabaikan oleh Peter Bankes yang memimpin pertandingan ini ya, ini cukup merepotkan buat Chelsea untuk mengembangkan permainan. Putusan wasit tidak memberikan 2 kartu kuning kepada Timber dan Saliba. Ini tentu merugikan buat Chelsea, tapi memang di babak pertama Chelsea kehilangan taring untuk menciptakan serangan dan membangun momentum, mencuri 1 gol di babak pertama ya. Berikutnya ada box merah buat winning mentality. Tidak adanya urgensi dari menit awal untuk mencuri gol, membuat momentum, mengancam lini pertahanan Arsenal ini menjadi konten merah dari gue ya buat permainan Chelsea di pertandingan semifinal leg kedua ini ya. Tidak adanya spirit dan energi yang ditunjukkan oleh para pemain untuk memenangkan pertandingan ini membuat Chelsea seompong-ompongnya di lini depan. Liam Delap yang dipasang oleh Liam Rosenior ini untuk membreakdown pertahanan Arsenal gagal atau malfunction di pertandingan kali ini. Defense memang solid ya di babak pertama. Beberapa momentum juga membuktikan bahwa defense Chelsea di babak pertama ini begitu luar biasa. Tapi pertahanan Arsenal yang sulit ditembus, terutama hanya mengandalkan kemampuan Enzo Fernandez untuk mencari jalur passing, membangun momentum serangan. Ini tentu harusnya menjadi pertimbangan memasang starting 11. Dan gue sebenarnya sangat kecewa dengan apa yang ditunjukkan para pemain di babak pertama ya. Bagaimana para pemain Chelsea ini gagal untuk mengeluarkan urgensi dan berusaha untuk memenangkan pertandingan atau at least mencuri 1 gol di babak pertama ya. Gak memiliki fighting spirit ini tidak membuat pergerakan Chelsea dalam serangan ini mengancam lini defense-nya Arsenal ya. Build up yang sangat lambat dan mandek karena minimnya para pemain kreatif yang bisa carrying the ball, menciptakan momentum serangan ini tentu sangat merugikan Chelsea di pertandingan kali ini. Dan keputusan itu juga yang sangat gue kritik, memainkan para pemain bertahan di awal babak pertama ini benar-benar menjadi satu kemunduran buat Chelsea di pertandingan ini, terutama di saat Chelsea membutuhkan 1 gol untuk mengejar paling tidak penalti shoutout di akhir babak kedua ya. Padahal Arsenal kita lihat
dengan perubahan taktik Liam Rossinier ini berhasil dibuat kebingungan ya. Bahkan Liam Rossinier juga punya antitesis untuk men-break set piece dari Arsenal ya. Karena terbukti di beberapa corner kick yang dilakukan oleh Arsenal, mereka gagal menciptakan gol di pertandingan kali ini. Tapi apapun itu, ini akan menjadi catatan juga buat para pemain ya, di mana kita lihat Fofana akhirnya menangis di akhir babak kedua karena terlalu kecewa ya dengan permainan tim dan juga tidak punya winning mentality atau urgensi yang menjadi ciri khas Chelsea di pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Ada box hijau untuk duo center back. Ini Chalobah dan Fofana yang bekerja dengan sangat baik di match ini. Chalobah yang berhasil mengcover dan memenangkan duel di area tengah lini defense Chelsea. Ada Madueke, ada Eze, ada Zubimendi. Ini yang selalu berhasil di cover dan dipatahkan serangannya oleh Chalobah dan Jorel Hato di pertandingan kali ini. Wesley Fofana yang bermain lebih ke kanan area defense Chelsea ini berhasil mengamankan seluruh serangan yang dibangun oleh Arsenal di sisi kanan pertahanan Chelsea. Selalu berhasil menjadi last defense yang memberikan clearance ya untuk lini defense Chelsea dan membuat stabilitas di lini defense Chelsea baik itu di babak pertama maupun babak kedua. Ini duo center back Chalobah dan Fofana patut diacungi jempol di pertandingan kali ini. Sayangnya telatnya pressure ke lini pertahanan Arsenal ya di menit-menit akhir ini mencoreng performa para pemain belakang Chelsea di pertandingan kali ini. Chelsea harus kebobolan di menit 90 plus 6 ya. Akhirnya ini menggagalkan performa clean sheet dari duo center back kita, Chalobah dan Fofana. Chelsea harus kebobolan ya, tapi formasi ini juga menurut gue bisa jadi satu formula yang cukup baik yang bisa dikembangkan oleh Liam Rossinier. Defense line up ini menurut gue akan sangat berguna di sisa musim ini dalam mengarungi Champions League. Tapi dengan catatan Chelsea harus tidak boleh ketinggalan. Chelsea harus sudah mengamankan dulu ya keunggulan, baru Chelsea bisa memainkan format defense line seperti yang dimainkan oleh Liam Rossinier di pertandingan kali ini. Berikutnya ada box hijau buat Marco Correa yang performanya luar biasa di pertandingan kali ini. 8 recoveries sudah dilakukan oleh Marco Correa, 4 ground duel dan 3 aerial duel yang dimenangkan oleh Marco Correa di pertandingan kali ini. Madueke, Eze, Zubimendi ini sangat kesulitan dalam mengekspos area yang dijaga oleh Marco Correa di pertandingan malam ini. Peran dan posisi yang sangat on point di skema terbaru Liam Rossinier yang ditunjukkan Marco Correa di pertandingan tadi malam. Ini memiliki sedikit promising position buat Marco Correa di skema-skema ini ya. Karena gue yakin skema 3 back ini yang akan dimainkan oleh Liam Rossinier untuk musim depan. Dan save krusial dari Marco Correa. Sundulan dari Gabriel yang berhasil diblok oleh Marco Correa dengan kepalanya ya. Ini juga harus menjadi satu catatan penting dari performa apik yang dikeluarkan oleh Marco Correa di pertandingan kali ini. Menjadi top performance di lini belakang Chelsea. Menurut gue sepanjang match ini bukan cuma soal bertahan tapi juga dalam membangun serangan. Terutama di babak kedua ya. Bagaimana Marco Correa ini bisa maju ke depan, membantu overload play di lini depan untuk menciptakan momentum dan menciptakan gol ya. Satu shoot juga sudah catatkan Marco Correa di pertandingan kali ini. Secara overall menurut gue apa yang ditunjukkan oleh Marco Correa ini luar biasa di match leg kedua semifinal ini ya. Dan terakhir box kuning buat Enzo Fernandez. Bermain multi position di match ini ya. Start di posisi nomor 10 di formasi 3-5-2 Liam Rossinier di awal babak pertama dan menjadi double pivot di babak kedua setelah masuknya Palmer dan Estevao ya di formasi 4-2-3-1. Ini membuat Enzo Fernandez menjadi pemain yang sangat versatile di pertandingan kali ini ya. Tapi sayangnya shoot yang selalu out of target ini benar-benar useless dilakukan oleh Enzo Fernandez di match ini ya. Ada satu shoot dari Enzo Fernandez yang mengancam gawang Kepa Arrizabalaga di babak pertama. Sayangnya selain shoot tersebut, semua shoot yang dilakukan oleh Enzo Fernandez ini tidak memiliki ancaman apapun di pertandingan kali ini. Kalah dalam menguasai lini tengah, kalah dari Zubimendi dan Declan Rice ya, bahkan Declan Rice berhasil menciptakan assist buat Kai Havertz ya. Ini karena kelengahan dari lini tengah Chelsea di pertandingan kali ini. Sulitnya Enzo berkembang di match ini memang bukan pure kesalahan dari Enzo Fernandez ya. Tidak adanya sokongan para pemain kreatif lain dari babak pertama ini juga membuat drag down permainan Enzo Fernandez dan kesulitan Enzo Fernandez untuk mencari jalur-jalur passing dalam membangun momentum serangan. Ini juga karena minimnya para pemain kreatif ya, tidak punya opsi pilihan serangan. Liam Delap yang diplot oleh Liam Rossinier di pertandingan kali ini untuk menemani Enzo Fernandez ini gagal menjalankan perannya ya. Karena itu sulit banget buat Enzo Fernandez untuk mengembangkan permainan dari lini tengah di babak pertama.
Dan sulitnya para pemain flank juga untuk berkembang di babak pertama ya, karena juga satu minimnya para pemain kreatif dan dua fokus terhadap defense ini juga mempersulit Enzo Fernandez untuk mengembangkan permainan di pertandingan kali ini. Overall, bukan faktor kualitas penyebab Chelsea kalah di match ini menurut gua. Bukan juga perubahan taktik Liam Rossinier ini yang menyebabkan Chelsea kalah di pertandingan ini. Perubahan taktik Liam Rossinier ini terbukti mampu menahan Arsenal di babak pertama dan cukup mengancam di babak kedua. Urgensi yang hilang untuk memenangkan pertandingan sejak menit awal ini menjadi variabel penting yang hilang di pertandingan kali ini. Ragunya Liam Rossinier mengubah taktik di babak kedua, memasukkan dua pemain kreatif ini di menit-menit 50 lebih. Ini membuat kohesi pertandingan berubah. Menjadi hambatan Chelsea untuk mencuri satu gol di 90 menit ini. Solidnya lini belakang gagal sempurna karena nafsu mencetak gol baru muncul di akhir babak kedua. Seandainya urgensi untuk menciptakan gol di akhir babak kedua ini datang lebih cepat ya, akan banyak perbedaan yang terjadi di pertandingan kali ini. Cardiff dan Chelsea sebagai organisasi juga harus paham dan mengerti pentingnya match ini buat para fans. Menang melawan Arsenal setelah bertahun-tahun adalah harapan seluruh True Blue. Tidak dimainkannya James karena alasan istirahat ini lagi-lagi menjadi keputusan bodoh yang luar biasa maksimal di pertandingan kali ini. Tapi apakah memainkan James ini bisa mengubah keadaan di pertandingan leg kedua semifinal Carabao Cup ini? Belum tentu juga. Bisa juga iya, bisa juga tidak. Tapi buat gue pribadi, kalah dalam usaha untuk memenangkan pertandingan di Emirates Stadium ini jauh lebih baik. Kalah pada saat kita berusaha untuk mencuri satu gol dalam 90 menit, menurut gue jauh lebih terhormat daripada kalah di menit akhir tanpa urgensi dan juga winning mentality. Itu dia 6 hal krusial yang sudah gue recap untuk kalian semua. Coba terus di kolom komen menurut pendapat kalian mengenai pertandingan leg kedua semifinal Carabao Cup antara Arsenal melawan Chelsea. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, klik tombol likes. Dan lupa yang paling penting, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Tetap bersabar, tetap berusaha optimis ya untuk menghadapi sisa musim ini. Once the blow is blue, up to Chelsea.